adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional hingga rumah tangga. Jadi ya semua negara merasakannya hingga level rumah tangga seperti itu. Nah, kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkiti tanpa memandang negara, agama, suku, ataupun strata sosial lainnya. Mau negaranya itu dia negara Eropa atau negara Barat, negara Timur, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, suku Jawa, Papua, seperti itu, dan yang lain-lain. Ataupun strata sosial lainnya, yaitu kaya, miskin, seperti itu. Jadi COVID ini tidak memandang siapa yang kaya dia nggak bakalan kena atau siapa yang miskin dia pasti kena seperti itu. Nah, ini ya, ia menjadi musuh bersama. Jadi ini tuh musuh kita bersama yang harus dilawan dengan cara salah satunya. Jadi caranya tuh banyak. Salah satunya memutus mata rantai penyebarannya. Nah, tidak elok jika masih ada yang selalu merespon penanganan COVID-19 ini dengan kecurigaan politis. Misal, wah ini kacungnya WHO nih. Nah, misal seperti itu ya yang disampaikan oleh beberapa orang ya, ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang, wah ini melumpuhkan ekonomi global. Ini idenya Amerika nih. Oh, ini idenya Cina nih. Wah, ini ya gitulah. Jadi kecurigaan politis seperti itu tidak elok ya, karena ini COVID ini benar-benar dia itu adalah musuh atau musibah kita bersama seperti itu. Yang mengglobal dan tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran maupun politik manapun, mau dia yang PDIP, mau dia yang PKS, Golkar, Nasdem dan yang lain-lain seperti itu ya. Atau mau dia pejabat DPR atau DPRD atau yang lain-lain seperti itu. Nah, siapapun berpotensi terpapar, catatannya adalah jika daya tahan tubuhnya tidak kuat. Nah, berarti kalau jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, nah, yang daya tahan tubuhnya kuat itu tidak terpapar, tidak berpotensi terpapar. Ya, bisa jadi berpotensi terpapar, cuman potensinya itu lebih rendah daripada orang yang memang tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jadi permasalahannya adalah COVID ini akan lebih sering menyerang orang dengan daya tahan tubuh yang tidak kuat. Selain itu juga COVID itu akan menyerang ke daya tahan tubuh yang kuat dengan catatan dia tidak ada gejala atau OTG. Ya walaupun OTG, PDP dan ODP sekarang dihapuskan. Tidak menerapkan pola hidup sehat ataupun tidak menerapkan physical distancing. Nah, COVID-19 ini ya yang eh, jadi politis dan agama itu dicampur adukkan di sini. COVID-19 bukan tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menargetkan hambanya yang menjalankan kesolehan spiritual normatif. Maksudnya gimana di sini? Ya, dia itu bukan hanya tentara Allah yang menyerang orang-orang yang tidak pernah sholat atau yang tidak pernah beribadah di gereja dan yang lain-lain seperti itu, tapi juga semua umat itu kena juga tanpa terkecuali. Nah, jadi apa sih sebenarnya COVID? Kita langsung menyinggung juga terkait dengan hoax-hoaxnya ya di sini ya, hoax-hoaxnya ya. Bahwasanya virus ini, jadi ini benar-benar virus berbentuk seperti mahkota. Ini benar ya, ini bukan hoax tapi fakta. Subfamily dari coronavirus. Nah, jadi coronavirus itu ada coronavirus 1, coronavirus SARS-CoV-2. Jadi sebutan dari SARS-CoV itu adalah SARS coronavirus 2. Seperti itu. Nah, ini virus RNA, bukan bakteri ya. Kalau misalnya kalian masih mendapatkan di WA itu bakteri, oh, itu dia hoax. Sensitif terhadap panas, tidak aktif 56 derajat selama 30 menit. Jadi kemarin sempat saya mendengarkan juga di YouTube bahwasanya coronavirus akan mati di suhu 300 derajat Celcius. Nah, itu juga misinformasi ya atau disinformasi terkait dengan ini. Selama 30 menit ini coronavirus itu sudah mati di 56 derajat Celcius atau selama 30 menit itu akan mati seperti itu. Dapat menyebar melalui droplet. Nah, yang terbaru adalah dapat menyebar melalui aerosol atau udara.
Bayangkan aja 1 nanometer sama dengan 1/1000.000 meter. Nah, dia si COVID itu sendiri 100 sampai 120 nanometer. Bayangin kecilnya seberapa itu. Seperti itu. Yang udah pakai masker aja masih bisa kena seperti itu ya, apalagi kita yang nggak pakai masker seperti itu. Ini ya, RNA virus ya. Jadi ini hampir sama dengan HIV, virus-virusnya HIV, model-modelnya hampir sama seperti itu. Lanjut ya. Ini ya berita hoax yang beredar di masyarakat, yaitu adanya gambar, oh ini loh coronavirus kalau diperbesar 1000 kali jadi seperti ini gambarnya. Nah ini juga hoax ya, ini jangan dipercaya karena coronavirus itu dia gambarnya yang kayak gini, mahkota seperti itu, bukan kayak laba-laba besar seperti itu ya. Oke, awalnya itu coronavirus itu menular dari hewan ke manusia, hewan ke manusia. Hewannya apa saja sih? Bisa hewan kelelawar, bisa hewan unta, seperti itu ya. Kalau di Timur Tengah, hewan yang bisa menularkan coronavirus itu adalah unta. Kalau di tempat kita, hewan yang bisa menularkan coronavirus itu adalah kelelawar. Karena apa? Karena sama-sama memiliki S inhibitor. Reseptor ACE. Seperti itu. Nah, karena manusia memiliki reseptor ACE, virus itu dapat masuk ke inang, yaitu inangnya adalah manusia itu sendiri. Nah, nanti kedepannya itu pas saat awal itu ditemukan kan hanya di Wuhan. Nah, WHO bilang bahwasanya, oh ini cuman dari hewan ke manusia kok, santai aja, tenang aja. Ternyata ditemukan sampai ke beberapa penjuru dunia. Akhirnya WHO bilang bahwasanya, oke, ini pandemik dan virus ini menular dari manusia ke manusia. Jadi terkait dengan coronavirus itu ilmunya masih terus berkembang dan ilmu pengetahuannya terus diperbarui oleh para pakar ilmuwan mikrobiologi. Oke, next ya. Awalnya aja WHO bilang bahwasanya coronavirus itu tidak menular. Hampir sama seperti Ebola yang menularnya lewat droplet saja. Tapi WHO sekarang itu mengupdate bahwasanya coronavirus itu menular lewat udara. Nah, ini yang berbahayanya, yaitu kenapa sampai sekarang itu kita itu tidak dianjurkan untuk di ruangan ber-AC bersama-sama seperti itu. Ya karena sirkulasi udaranya itu tertutup. Dan virus itu akan muter di situ. Dan tahu kan kalau misalnya AC itu dia suhunya tidak 56 derajat. Kalau namanya AC 56 derajat buat apa pendingin ruangan gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya si coronavirus ini sangat bahaya. Bahayanya apa? Satu pasien dapat menginfeksi 2 orang. Ini dulu, tapi sekarang satu pasien bisa menginfeksi beberapa orang, nggak cuma 2. Nah ini nanti 2 masuk lagi, menginfeksi 2 lagi, menginfeksi 2 lagi, menginfeksi 2 lagi. Sampai sekarang ada sekitar 700-an ribu orang yang meninggal. Jadi hoax ya, kalau misalnya yang meninggal udah 1,6 juta. Sekarang yang meninggal di dunia hanya 700 ribu. Dan bukan hanya itu. Karena ini apa? Ini bukan masalah angka statistik, tapi satu nyawa itu bernilai dan sangat berharga di mata keluarganya sendiri seperti itu. Di mata anaknya misalnya yang oh itu bapak saya, oh itu ibu saya seperti itu. Di mata umat muslim, di mata umat beragama lainnya karena membunuh satu orang adalah membunuh seluruh umat beragama seperti itu. Ini ya, yang awalnya menjadi dasar bahwasanya kita sering-sering cuci tangan. Kenapa? Ketika kita megang meja misalnya, meja itu dipegang oleh orang lain dan itu orang lain itu memiliki droplet dari si coronavirus. Nah, terus kita pegang, terus kita tanpa cuci tangan, terus kita makan, coronavirus itu akan masuk ke mulut kita melalui inhalasi atau melalui udara maupun melalui lewat transmisi makanan. Ya walaupun belum ada penelitian bahwasanya makanan yang masuk ke mulut itu nanti
kan akan diserap oleh lambung yang dia memiliki asam kuat ya, atau HCl seperti itu, yang dia itu terbukti dapat menularkan COVID seperti itu. Sampai sekarang penelitiannya belum, hanya sebatas hipotesis saja. Ini juga hoax-hoax yang beredar di masyarakat, yaitu ayo kita vitamin C tinggi, dosis tinggi dapat menurunkan resiko terkena COVID-19. Yang ada malah kita terkena batu ginjal. Karena apa? Vitamin C yang dibutuhkan manusia itu hanya 100 mg saja. Sedangkan kita meminum UC-1,000 misalnya 1000 mg, atau vitamin-vitamin C yang 500 mg yang bisa dibeli di apotek, itu juga sangat berbahaya. Selain juga mengganggu menjadi batu ginjal, dia dapat menjadikan lambung itu juga ulkus atau perdarahan. Jadi nanti akan ada perdarahan lambung. Terus kita juga sering sendawa seperti itu, perutnya kembung dan yang lain-lain. Yang ada kita itu membuat masalah baru, bukan membuat solusi dari vitamin C ini. Oke, yang kedua, minum kumur-kumur dengan air putih yang dicampur oleh garam. Nah, ini juga hoax juga ini, tidak terbukti secara spesifik bahwasanya virus corona itu takut sama garam. Enggak terbukti itu ya. Apalagi bawang putih seperti itu. Oh, nanti bawang putihnya ditempelin, dipotong-potong, terus nanti dikasih di pinggir ventilasi udara seperti itu ya. Yang hoax beredar di masyarakat itu juga hoax ya. Yang selanjutnya adalah sering mencukur rambut, karena mencukur ini ya, janggut ya, atau kumis seperti itu, karena kumis dan janggut itu berpotensi menyimpan atau tempat bersembunyinya coronavirus. Itu juga hoax ya, jangan dipercaya seperti itu. Ini juga penggunaan obat-obat kumur yang obat kumur seperti misalnya liserin dan yang lain-lain seperti itu ya. Terus juga penggunaan ini untuk mengeringkan tangan yang ada di mal-mal seperti itu dapat menyerap virus corona, itu juga hoax. Jadi berapa sih sebenarnya vitamin C yang kita butuhkan? Itu hanya sekitar ini. Kalau pria dewasa itu hanya sekitar 90 mg saja, dan wanita dewasa 75 mg saja. Nah, terus kalau 1000 mg, sisanya kemana? Yang 910 mg itu kemana? 910 mg itu nanti akan diendapkan di ginjal dan akan menjadi batu ginjal kalau kita tidak mengguyurnya dengan air putih. Seperti itu ya. Makanya banyak kasus-kasus batu ginjal di rumah sakit itu dengan CA oksalat atau batu CA oksalat yang disebabkan oleh kandungan vitamin C, kandungan obat-obat misalnya soda seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Ini kan tadi masalahnya itu adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan imunitas. Nah, caranya yaitu adalah menerapkan pola hidup sehat, istirahat cukup. Istirahat cukup itu berapa? Minimal 6 jam. Perbanyak makan sayur dan buah, rutin olahraga, hindari stres, dan hindari rokok dan alkohol. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, kalau misalnya nih saya dites COVID dan hasilnya positif, atau ada riwayat interaksi dengan pasien yang hasilnya positif, apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan, dan kalian misalnya tidak sakit, tidak menunjukkan gejala, kalian harus isolasi diri di rumah. Loh, kenapa kok isolasi diri di rumah? Kalau misalnya kita menularkan ke orang lain dan orang lain itu memiliki riwayat penyakit yang dia dapat memberatkan atau predisposisi, namanya predisposisi ya, atau yang dapat meningkatkan kematian si orang itu, nah kita nanti jadi sumber kesalahannya. Karena apa? Kalau misalnya kita di rumah aja, kita tidak menularkan ke orang yang misalnya memiliki penyakit-penyakit kronis seperti itu. Nah, si orang itu tidak akan mati. Di luar kehendak Tuhan ya, kita berusaha seperti itu ya. Nah, untuk itu, kenapa kita itu isolasi diri? Ya karena memang kita menjaga diri kita sendiri
dan juga menjaga orang lain di sekitar kita. Oke, bedanya apa sih isolasi sama karantina? Kalau isolasi itu untuk orang yang sakit atau yang pernah kontak. Kalau karantina itu untuk orang yang tidak sakit atau karantina massal misalnya. Itu kan satu kampung kan juga tidak ada yang sakit tuh di situ semua. Cuman karena ada satu orang yang sakit, ya udah di karantina massal, karantina diri seperti itu. Karantina desa seperti itu ya. Pernah dengar ya seperti itu. Nah ini nggak usah panik, konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, pakai masker. Kenapa? Kok seperti ini? Dengan kita tetap sehat, tidak ada gejala, itu nanti virus COVID itu akan sembuh sendiri tanpa pengobatan. Ya, tapi di sisi lain di warga Indonesia juga banyak yang tidak mengerti, tidak memahami terkait dengan isolasi diri di rumah, sehingga orang yang positif COVID-19 itu langsung dimasukkan ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk menghindari penularan. Jadi kita itu ya memotong rantai penularan itu sejak dini. Kalau sakit ringan tidak perlu ke RS agar di perjalanan tidak menyebarkan virus, atau bisa konsultasi via Halodoc misalnya seperti itu, atau via yang lain kan ada ya telemedicine sekarang. Terus minum obat-obatan penurun demam seperti itu yang simptomatik aja atau yang dirasakan misalnya batuk pilek seperti itu ya, karena virus ini sebenarnya bisa sembuh sendiri. Terus untuk sakit berat langsung ke puskesmas atau RS terdekat seperti itu ya. Ini wajib ya. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang paru-paru saja, tapi juga bisa menyerang organ-organ lain. Yang mana organ-organ lain itu memiliki reseptor ACE. Contoh di ginjal. Orang dengan COVID itu bisa gagal ginjal. Orang dengan COVID itu nggak cuma bisa sesak nafas, gejalanya pusing juga bisa, pusing yang berat berputar misalnya seperti itu, atau nyeri ulu hati sangat dirasakan sangat memberat, mual muntah seperti itu. Nah itu juga bisa. Ini saya ambil dari guru saya, Dr. Irawati Jarudin, spesialis paru konsultan. Idealnya ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Terus jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Jadi ketika di rumah udah didiagnosis COVID misalnya ya, atau udah pernah kontak dengan orang yang COVID, kita langsung isolasi diri di rumah, ruangannya terpisah. Nggak boleh kita itu masih bersamaan, masih kontak-kontakan dengan orang yang sehat seperti itu. Ini juga ya untuk jangan naik kendaraan dulu dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kenapa kita isolasi mandiri itu harus 14 hari? Karena 14 hari ini adalah waktu inkubasi virus COVID-19 atau waktu dia itu menyerang itu 14 hari. Nah, tapi kenyataannya di masing-masing orang itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Bisa aja dia didiagnosis COVID hari ini misalnya ya bulan Agustus tanggal 12, bisa aja sampai tanggal 12 September dia juga belum sembuh, itu juga bisa, karena semua itu tergantung dari manusia atau tergantung dari tubuhnya masing-masing. Jadi tidak bisa menjadi patokan ini 14 hari seperti itu. Ya kayak DBD gitulah. DBD itu kan dia seminggu dia harusnya udah sembuh. Nah, tapi ada orang yang 10 hari belum sembuh, ada yang 15 hari belum sembuh seperti itu. Ya, oke, kita stop coronavirus dengan apa nih? Dengan etika batuk. Nah, saya ajarin nih untuk batuk yang baik itu menggunakan masker ya sekarang ya. Karena apa? Karena ketika kita batuk dengan tutup mulut dan hidung, tapi kita udah memakai masker, itu nanti tangan kita yang di lengan ini, nah, lengan ini juga nanti bisa menjadi penularan juga seperti itu. Sekarang lebih baik menggunakan masker seperti itu ya. Terpaksanya tidak ada masker atau tidak menggunakan masker baru di rumah atau baru makan kayak gitu, itu kita menggunakan kayak gini ya, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti ini ya, bukan seperti ini tapi seperti ini. Nah, tutup hidung atau mulut dengan tisu, dan juga jangan lupa dibuang tisunya, maskernya juga dibuang.
Kalau menggunakan masker medis itu waktunya adalah 4 jam. Kalau menggunakan masker biasa atau masker rumah tangga itu bisa dicuci kembali seperti itu ya. Yang tentunya direndam menggunakan desinfektan. Oke, cara cuci tangannya juga jangan salah, jangan asal waton cuci tangan, asal cuci tangan aja. Karena apa? Karena WHO ini udah mengajarkan cuci tangan dengan langkah-langkah seperti ini, itu dipastikan nanti kumannya akan mati. Seperti itu. Oke, kapan kamu harus menggunakan masker? Gunakan masker saat batuk atau bersin. Jika kamu dalam kondisi sehat, gunakan masker hanya pada saat kamu sedang merawat orang sakit yang diduga terinfeksi COVID. Barengi penggunaan masker dengan rutin mencuci tangan. Pahami cara menggunakan masker dan membuangnya dengan tepat. Oke, ini dulu. Sekarang update-nya adalah semua yang sakit dan semua yang sehat wajib menggunakan masker. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan masker, orang lain menggunakan masker. Ketika kita menggunakan masker, orang lain tidak menggunakan masker dan dia itu menyemprot ke kita, misalnya baru ngobrol dengan kita atau baru bersin-bersin dengan kita, itu dapat menularkan 5% dari penularan COVID-19. Tapi kalau misalnya sama-sama menggunakan masker, itu hanya menularkan 0,5%. Bayangkan 0,5% untuk tertular COVID-19. Hanya barang sepele seperti ini aja nih. Masker seperti ini bisa mengantisipasi kita terhadap COVID-19. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kehendaknya Tuhan, memang kehendaknya Allah memang terkena ya terkena. Karena apa? Orang-orang itu menjadikan dalil bahwasanya ya udah saya nggak usah menggunakan masker, wong yang menggunakan masker aja juga terkena seperti itu kan. Nah, setidaknya kita itu berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada salahnya tau. Wong tidak berat juga, tinggal pakai masker kan nggak berat kan, seperti itu loh. Kenapa harus membuat ketika kita tuh dikritik sama orang, sebaiknya kita itu sibuk membenahi diri kita. Oh iya ya, aku nggak pakai masker. Bukan kita tuh mencari pembelaan terhadap diri kita. Loh ngapain? Wong orang lain aja masih pakai masker aja masih bisa terkena. Nah, itu sikap pendewasaan kita sebagai pemuda. Nah, seperti itu ya. Cara memakai masker yang benar itu jangan dibalik-balik ya. Jadi ini yang hijau nih. Yang hijau tuh harus di luar dan yang putih atau yang berwarna itu harus di luar ya. Kalau yang tidak berwarna di dalam. Karena apa? Di dalam ini udah ada desinfektannya. Kalau misalnya antiseptiknya. Kalau misalnya ini masker bedah. Ini masker bedah ya. Kalau tidak masker bedah nanti disesuaikan dengan petunjuk pemakaiannya dari masing-masing masker yang non bedah. Kan ada ya beda-beda seperti itu. Cara menggunakan hand sanitizer yang benar itu dan membuatnya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ada, udah saya share. Nanti saya kasih lagi. Oke, untuk larutan yang bisa digunakan desinfektan adalah yang pertama Baclean, cukup 2 sendok saja per 1 liter, dan yang lain-lain ini bisa dibaca sendiri. Nah, bagusnya gimana mas? Bagusnya kalau kita mendesinfektan ruangan itu kita 2 kali dalam 1 minggu. Idealnya adalah 2 kali dalam 1 minggu. Atau kalau mau lebih bersih lagi ya 3 hari. 3 kali dalam 1 minggu. Atau kalau pengen lagi kita terjaga lagi ya setiap hari juga boleh seperti itu. Dipel terus rumahnya seperti itu ya nggak apa-apa. Atau ya Baclean berapa, Soclean pemutih berapa. Daripada kita kehilangan nyawa, mending kita kehilangan uang untuk membeli desinfektan. Agar apa? Agar semua keluarga itu juga terjaga seperti itu. Nah, setelah kita pulang dari kantor, setelah kita pulang dari sekolah atau dan yang lain-lain, atau tempat makan dan yang lain-lain, usahakan baju itu direndam. Baju itu direndam di tempat desinfektan. Misalnya kita udah punya misalnya Baclean seperti itu ya. Nah, kita pakai Baclean, terus kita rendam di situ selama 6 jam seperti itu. Atau selama 1 hari ya nggak apa-apa, terserah nanti
teknik orang lingkungan yang tahu itu gimana caranya, atau orang kimia yang lebih tahu gimana caranya dan berapa waktunya seperti itu. Nanti bisa saya apa sharing juga. Oke, desinfektan tidak untuk tubuh manusia ya. Jadi jangan asal nyemprot ya, kasihan orangnya. Oke, ini sikap pemuda saat pandemi, yaitu yang pertama di rumah aja. Tapi karena sekarang udah new normal kayak gitu ya, ya terserah yang mau new normal ya new normal, yang mau di rumah aja ya udah di rumah aja. Kita tetap menghargai pendapat orang lain seperti itu. Jangan kayak gini, orang itu tuh keluar rumah terus bikin hati saya itu gelisah, cemas terus kayak gitu ya. Aku tuh takut sama orang yang berpergian terus kayak gitu. Akhirnya nanti bisa menjadikan selek atau istilahnya itu adalah musuhan. Ngapain sih kok kayak gitu? Orang itu kan mesti otomatis memusuhi kita dan kita memusuhi orang itu. Nah, itu yang harus dihindari saat pandemik ini. Ya udah, kalau misalnya menurut kalian benar kayak gitu, ya silahkan kita berpendapat, kita terima pendapat orang lain dengan kita tetap menjaga diri kita sendiri kayak gitu. Ini saran saya tetap di rumah saja ya, untuk menjaga kesehatan diri, makan yang cukup, terus juga kita jangan lupa untuk istirahat yang cukup seperti itu. Birrul walidain ini gimana sih kita berbakti kepada orang tua, karena orang tua sedang di rumah misalnya kayak gitu ya, kita ikut bantuin orang tua membersihkan rumah seperti itu, atau hal-hal yang positif lainnya seperti itu. Tetap beribadah dan produktif. Ya, jangan karena pandemik terus kita subuhannya telat misalnya seperti itu, atau jangan karena pandemik terus kita ke gerejanya telat seperti itu ya. Terus juga kita harus tetap produktif, kita harus uh, bisa membuat inovasi-inovasi. Gimana sih caranya saya itu bisa produktif? Apa aku tak jualan online aja ya seperti itu, atau yang lain-lain seperti itu. Oke, ini kalau kita di rumah aja tuh ngapain aja sih? Kan bosen ya, kayak gitu ya. Ini ya, bisa membaca buku, bisa mendengarkan pengajian atau ceramah keagamaan via YouTube seperti itu. Bisa memasak atau menciptakan resep. Dalgona Coffee itu adalah salah satu resep yang muncul ketika pandemi COVID-19. Terus bisa membersihkan rumah, istirahat cukup, dan dengarkan sholawat atau mendengarkan musik-musik yang lain seperti itu, yang sekiranya bisa menyenangkan hati seperti itu. Oke, yang lainnya adalah menjaga kesehatan diri. Yang pertama berjemur ya. Berjemur itu kapan sih waktu yang ideal untuk berjemur? Berjemur yang ideal itu di bawah jam 10. Tapi juga ada dokter yang bilang ya udah di atas jam 10 juga nggak apa-apa seperti itu ya. Yaitu pendapat seperti itu. Tapi karena dari segi keilmiahan itu lebih signifikan orang yang berjemur di bawah jam 10 itu akan meningkatkan sistem imun seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang berjemur di atas jam 10 juga bisa meningkatkan imun seperti itu. Tidak begadang, minum vitamin. Vitaminnya yang kayak gimana sih? Vitaminnya yang jelas yaitu vitamin-vitamin yang dosisnya pas buat tubuh, misalnya vitamin C-nya ya 100 mg seperti itu, dan yang lain-lain seperti itu. Ada kok di apotek, Mbak saya beli vitamin C-nya 100 mg aja, jangan yang banyak-banyak, nanti jadi batu ginjal seperti itu, dan yang lain-lain. Terus olahraga di rumah itu bisa dilakukan banyak hal. Yang pertama adalah olahraga itu misalnya kita nge-gym ya, atau senam lewat instruktur di YouTube misalnya seperti itu. Atau yang sekarang baru ngetren itu sepedaan ya, sepedaan pakai Brompton apa yang lain-lain lah, sepeda lipat itu ya. Tapi ingat, kalau misalnya olahraga-olahraga yang dia membutuhkan energi yang banyak, otomatis membutuhkan oksigen yang banyak, otomatis untuk masker itu lebih baik untuk dicopot ketika olahraga. Tapi ketika kita berpapasan dengan orang lain, misalnya kita mau makan seperti itu ya, kita
pakai dulu. Misalnya kita mau pesan makanan, kita pakai dulu, terus nanti ketika udah makanannya udah sampai, kita baru tidak memakai masker seperti itu. Terus makan makanan yang gizi seimbang. Gizi seimbang itu tidak harus ada 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya. Yang penting seimbang. Seimbang itu gimana ya? Porsi karbohidratnya cukup, lauknya ada, buahnya ada, seperti itu. Kurangi merokok dan konsumsi kopi karena apa? Ini dapat menurunkan imunitas kita. Ini ya, mengkonsumsi kopi. Selain itu mengkonsumsi kopi itu juga dapat membuat kita begadang. Ketika kita begadang nanti ujung-ujungnya kita tidak istirahat dan ujung-ujungnya imunitas kita menurun. Nih, contoh-contoh dari relawan-relawan dari kami itu ada yang jualan makanan juga, sambil jadi relawan sambil jualan makanan, sambil jadi relawan sambil bikin masker non medis, sambil jadi relawan sambil jadi bikin face shield seperti itu, sambil jualan di online shop, sambil bagi-bagi rezeki seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan sehat mental saat wabah COVID-19. Jadi, gimana sih menjaga mental kita? Mental itu adalah kesehatan jiwa kita, seperti itu saat COVID-19. Nah, ini udah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Ini sekarang berarti sudah masuk ke bulan ke-6 kita pandemi COVID-19. Apa yang terjadi di kehidupan kita? Ada yang cemas, ada yang bosan, ada yang panik, ada yang cemas. Cemas dan panik ini di sini adalah cemas mengkhawatirkan gimana ya kalau saya kena COVID. Nah, ini ada yang panik juga. Tiba-tiba tamu datang nggak pakai masker, wah bikin panik orang, terus gemeteran, terus nanti jadi keringat dingin. Waduh, gimana ini dia bawa virus nggak ya? Ada yang bosan di rumah aja, cuman nonton film, cuman baca bukunya udah berjilid-jilid udah habis, masa mau diulangi lagi seperti itu kan bosen ya. Kalau mau beli lagi nggak ada uang kayak gitu lah, terus gimana, bosen kayak gitu. Oke, sebelumnya itu sehat mental itu adalah sehat mentalnya itu berfungsi secara optimal sesuai dengan kapasitas dan selaras dengan lingkungan. Jadi kita sama lingkungan itu tidak bermusuhan. Ya udah, kalau misalnya ada orang yang tidak pakai masker, ya udah kita ingetin, nek nggak mau ya sudah, itu kan pendapatmu kayak gitu. Atau kita bersahabat dengan lingkungan, itu dengan cara kita tetap kita keluar rumah dengan pakai masker, tapi juga tetap cuci tangan seperti itu. Itu berarti kita mentalnya udah sehat kayak gitu. Dan yang lain-lain di aspek lain seperti itu, tumbuh dan berkembang secara positif. Jadi dengan adanya COVID ini kita itu bisa menumbuhkan perasaan kita, empati kita, simpati kita terhadap orang lain. Misal seperti ini, oh dia kena COVID ya, oh ya kasihan juga ya kalau misalnya anak kecil umur 18 bulan, umur 8 bulan, yang terakhir saya temukan tuh umur 8 bulan itu terkena COVID, oh kasihan ya, gimana ya besok kalau adik saya kena kayak gitu. Nah, itu adalah sikap positif ya. Gimana caranya saya itu melindungi ibu saya, adik saya, bapak saya seperti itu agar tidak terkena COVID-19. Jadi menangani hal-hal seperti itu tidak selalu panik, tapi kita harus berpikir positif. Kalau misalnya kita panik, kita langsung konsultasikan kepada ahlinya. Gimana sih caranya menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi dan yang sedang saya rasakan ini. Nih, kriteria kesehatan mental itu dapat mengenali potensinya. Misal ketika COVID, oh aku jago masak nih. Oke, aku bikin masakan aja. Aku bikin masakan, terus nanti aku jual lewat WA Story atau lewat Shopee atau lewat yang lain-lain. Oh, aku jago nih bikin abon sapi misal kayak gitu. Atau yang lain, produktif yang lain. Atau kita dapat bermanfaat untuk orang lain dengan cara, yaudah aku tak bikin masker buat orang lain kayak gitu. Itu top sekali. Atau mampu menghadapi stres sehari-hari. Ya, kita harus mengkontrol pikiran kita, perasaan kita, fisik kita. Karena ketika kita berpikir negatif terkait COVID,
itu nanti kita semakin hari itu semakin capek sendiri, energinya tuh terkuras sendiri. Akhirnya juga nanti menyebabkan istilahnya somatisasi. Somatisasi itu apa? Seolah-olah kita itu terkena COVID. Wah, sesak nafas. Ada yang masuk rumah sakit karena sesak nafas. Ternyata dia karena psikologisnya atau pikirannya dia, perasaannya dia yang membawa perasaan penyakit COVID itu ke dalam dirinya. Itu namanya somatisasi seperti itu. Atau perasaan-perasaan takut, panik, cemas berlebihan dan yang lain-lain. Atau hopeless, aduh aku nggak punya pekerjaan lagi nih, ya udah aku tak nganggur aja, mati nggak apa-apa. Wah, itu udah hopeless itu. Jangan kayak gitu ya teman-teman semua. Kita harus tetap optimis gimana caranya kita melawan pandemik dan kita tetap bertahan hidup dengan keadaan yang bahagia. Nah, itu fisik, muncul keluhan pusing, badan tidak nyaman dan yang lain-lain. Ini tadi pikiran perasaan yang negatif itu dapat menimbulkan keluhan fisik ini, problem kesehatan fisik. Gimana nih cara swakelola atau kita mengelola diri kita sendiri terhadap pikiran-pikiran untuk menghadapi COVID, yaitu selalu berpikir positif dan melakukan positivity. Caranya gimana? Caranya kita membuat konten-konten yang bermanfaat di YouTube seperti itu ya. Misalnya, yuk kita cuci tangan bareng-bareng. Gini loh caranya cuci tangan. Atau yuk gimana caranya kita itu menghidupkan ekonomi menengah ke bawah seperti itu, atau menghidupkan UMKM seperti itu dan yang lain-lain. Kita bisa lakukan itu semua. Menilai COVID itu bukan sebagai ancaman tetapi tantangan dan sarana untuk maju dan berkembang. Jadi COVID ya COVID ada, COVID penyakit. Tapi jangan sampai karena COVID kita terhenti. Terhenti untuk apa? Terhenti untuk berkembang, terhenti untuk maju. Usaha-usaha yang sudah kita lakukan harus tetap maju seperti itu. Swakelola fisik. Nah, ini gimana? Tetap olahraga tadi ya, periksa ke dokter jika merasa tidak sehat. Saya sarankan untuk periksa ke dokter itu adalah periksa ke klinik atau rumah sakit yang bukan rujukan COVID seperti itu. Kalau memang memiliki penyakit kronis dan dokternya hanya ada di rumah sakit rujukan COVID, itu saya sarankan untuk sangat berhati-hati seperti itu ya. Misalnya kontrol stroke dan dokter stroke-nya itu cuma ada di Sarjito misalnya seperti itu. Ya sudah, gimana lagi, kita tetap kontrol stroke-nya biar kita nggak sakit seperti itu, dan juga dengan protokol kesehatan yang lebih ekstra lagi, nggak kayak biasanya seperti ini. Ini perilaku ya, batasi info berlebihan tentang COVID-19. Jadi hoax-hoax di WA, hoax-hoax di YouTube, hoax-hoax di Instagram seperti itu, terus kita batasi dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu informasi itu benar apa enggak, sebagai pemuda, sebagai lini terdepan bangsa Indonesia, itu kita bisa memfilter, membatasi ini yang mana yang harus kita share, yang mana kita harus filter dulu seperti itu. Jangan langsung percaya. Nah, sekarang orang-orang itu bisa berpendapat kok. Contoh, orang non medis bisa berpendapat COVID. Boleh nggak? Boleh. Terkait dengan apa? Edukasi, yuk cuci tangan boleh terkait itu. Tapi terkait dengan COVID itu bentuknya seperti apa, dia itu mati di berapa derajat Celcius. Nah itu sampai saya itu heran sendiri bahwasanya kok ya berani-beraninya orang yang tidak ahli dalam hal itu mengutarakan pendapat. Nah, itulah pentingnya kita itu berilmu sebelum beramal dan beradab sebelum berilmu seperti itu. Karena apa? Ketika kita mengamalkan, ketika kita mengutarakan sesuatu, ya kita harus tahu dulu ilmunya. Sebelum kita itu menuntut ilmu, kita harus beradab dulu, harus menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu itu harus ada sopan santunnya dan yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dirasa informasi itu bukan dari informasi orang yang ahli, itu
untuk dibatasi atau difilter terlebih dahulu. Disiplin melakukan pengaturan diri. Yaudah, ketika disiplin ini, oke, aku ketika masuk ke rumah makan, aku cuci tangan. Oke, aku ketika keluar rumah, aku harus pakai masker. Dan kita tetap menjalin relasi sosial untuk saling support. Teman saya terkena COVID-19 di Jakarta. Setiap hari saya selalu memfollow up di sana. Lewat video call, gimana sih perasaannya saling support. Dan akhirnya dia bisa melawannya. Nah, jika teman-teman kalian ada yang terkena COVID, kita bantu. Kita bantunya apa? Kita bantu dengan dukungan moral atau bisa dengan dukungan material seperti itu. Nah, ini ya, menjaga kesehatan, bisa aktivitas fisiknya, bisa senam, bisa yoga, jogging, olahraga, sepedaan seperti itu ya. Menikmati hobi, membaca, memasak dan yang lain-lain dan bisa dibaca sendiri. Intinya apa? Menjaga kesehatan itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menginginkan hidup dengan bahagia. Karena apa? Ketika kita sehat, kita itu bisa apa? Bisa hidup bahagia. Ketika kita sehat, kita itu bisa menolong orang lain. Ketika kita sehat, kita itu bisa bercandaan dengan orang lain. Ketika kita sehat, kita itu bisa berdoa kepada Tuhan seperti itu, berdoa kepada Allah seperti itu ya. Dengan itu semua yang kita dapatkan dengan sehat yang ada di tubuh kita, maka sehat pula jiwa kita. Sehingga ketika sehat jiwa kita akan selalu menjadi orang yang bahagia di dunia. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, kebahagiaan terbesar kita tidak tergantung pada situasi hidup di mana kita berada, tapi selalu dari hasil dari kesadaran yang baik. Kesehatan yang baik, pekerjaan, dan kebebasan dari semua tujuan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, dengan kita sadar hal-hal yang baik, kita menggunakan masker, dengan kita sadar menggunakan hand sanitizer, dengan kita sadar menjaga jarak dengan orang lain, kita akan mendapatkan kesehatan yang baik juga. Sehingga pekerjaan kita juga akan baik dan semua tujuan kita bebas mau ngapain aja seperti itu intinya. Dan semua tujuan kita akan tercapai. Ini ingat bahwasanya jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Orang yang sehat itu mahal harganya. Dan orang yang sakit itu jauh lebih mahal harganya. Kenapa kok orang yang sehat mahal? Ya kita harus beli sabun, ya kita harus beli hand sanitizer terus, ya kita harus beli masker terus seperti itu. Ya kita harus yang lain-lain lah, banyak hal. Tapi ketika kita sakit, kita harus mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta, bahkan bisa beratus-ratus juta seperti itu. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh kemanusiaan. Ini sebenarnya masih ada satu slide lagi terkait dengan hoax ya.